Di sebuah malam yang kelam dan berangin, di seberang jalan dari rumahku, berdiri sebuah rumah kosong yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang berderit, selalu tampak lebih gelap dari malam itu sendiri. Cerita tentang rumah itu telah lama beredar di lingkungan kami, tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Pada malam hari, ketika bulan tertutup awan dan hanya gemerisik angin yang terdengar, aku sering merasa ada sesuatu yang memperhatikanku dari rumah kosong itu. Sebuah perasaan dingin yang merayap di punggungku, seolah-olah ada mata tak terlihat yang selalu mengawasi. Suatu malam, ketika aku tidak bisa tidur, aku memutuskan untuk melihat lebih dekat. Dengan senter di tangan, aku keluar dari rumahku dan menyeberangi jalan menuju rumah kosong itu. Ketika aku mendekat, angin tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi sunyi seakan dunia menahan napas. Pintu depan yang selalu tertutup tiba-tiba terbuka dengan suara berderit yang panjang, seolah-olah mengundangku masuk. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, dan pintu itu menutup dengan sendirinya di belakangku. Di dalam, bau lembab dan busuk menyerang hidungku. Ruangan itu gelap gulita, dan hanya cahaya senterku yang memotong kegelapan. Lantai kayu yang lapuk berderit di bawah langkahku, seolah-olah berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku mulai menjelajahi rumah itu. Di ruang tamu, ada sebuah jam tua yang sudah berhenti berdetak. Anehnya, jarumnya bergerak mundur dengan kecepatan yang tak terduga ketika aku melihatnya. Setiap langkah yang kuambil, suara-suara aneh seperti bisikan dan tertawa pelan terdengar di telingaku. Aku naik ke lantai atas, dan di sana aku menemukan sebuah kamar yang pintunya terkunci. Ketika aku menyentuh gagang pintu itu, rasa dingin yang menusuk tulang mengalir melalui tubuhku. Itu terbuka perlahan, dan di dalamnya ada cermin besar yang tampak sangat tua. Ketika aku melihat ke dalam cermin, aku melihat diriku, tapi bukan di kamar itu. Aku melihat diriku di kuburan, dengan tanah yang baru saja digali di depanku. Tiba-tiba, bayanganku di cermin itu mulai bergerak sendiri. Bayanganku tersenyum dengan senyum yang jahat dan memutar kepala ke arah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Aku mundur ketakutan, dan ketika aku berbalik, aku melihat sosok bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, mengawasi dengan mata merah menyala. Aku lari menuruni tangga, tapi langkah kakiku terasa lebih berat seolah-olah sesuatu menarikku kembali. Aku mendengar suara langkah lain yang mengikuti dari belakang. Ketika aku mencapai pintu depan, pintu itu tertutup rapat. Aku menoleh ke belakang dan melihat bayangan itu semakin mendekat. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku berhasil membuka pintu dan berlari keluar dari rumah itu. Angin kembali bertiup kencang, dan pintu rumah kosong itu tertutup keras di belakangku. Aku menoleh dan melihat rumah itu tampak lebih gelap dan menyeramkan dari sebelumnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani mendekati rumah kosong itu lagi. Namun, setiap malam, ketika angin berhembus, aku masih bisa mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan yang tidak pernah hilang. Rumah kosong itu tetap menjadi misteri yang tidak ingin kupecahkan. Malam setelah aku melarikan diri dari rumah kosong itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan sosok hitam dan senyum jahat dari cermin kembali menghantui pikiranku. Angin di luar jendela terdengar seperti bisikan-bisikan, seakan-akan memanggil namaku. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di rumahku. Barang-barang kecil seperti kunci, pena, dan buku mulai berpindah tempat tanpa alasan. Lampu-lampu berkedip tanpa henti, dan terkadang aku mendengar langkah kaki di lorong rumahku saat tengah malam. Aku mencoba mengabaikan semuanya, menganggapnya sebagai imajinasi berlebihan. Namun, kejadian-kejadian itu semakin intensif setiap malamnya. Suatu malam, aku terbangun oleh suara ketukan keras di jendela kamarku. Dengan jantung berdebar, aku membuka tirai dan melihat keluar. Tidak ada apa-apa di luar sana, hanya kegelapan pekat.
Namun, ketika aku berbalik, aku melihat jejak kaki basah di lantai kamarku, seolah-olah seseorang telah masuk dari jendela. Ketika aku mengikuti jejak kaki itu, jejak itu membawaku ke ruang tamu. Di sana, cermin besar yang menggantung di dinding memperlihatkan bayangan sosok hitam yang pernah kulihat di rumah kosong. Bayangan itu berdiri di belakangku, semakin mendekat dengan setiap kedipan mataku. Aku berteriak, namun suaraku seakan terserap oleh kegelapan. Bayangan itu mengulurkan tangan, dan saat sentuhannya yang dingin menyentuh pundakku, aku merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhku terasa berat, dan pandanganku mulai kabur. Aku berusaha melawan, namun bayangan itu semakin kuat. Tiba-tiba, suara tertawa pelan terdengar di telingaku, suara yang sama dengan yang pernah kudengar di rumah kosong. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, aku berlari keluar dari rumahku dan berteriak meminta bantuan. Tetangga-tetanggaku keluar, melihatku dengan pandangan ketakutan. Mereka membawaku masuk ke dalam rumah mereka dan menenangkanku. Aku menceritakan semua yang terjadi, namun mereka hanya menganggap aku stres dan membutuhkan istirahat. Namun, beberapa malam kemudian, tetanggaku, Pak Ahmad, yang tinggal tepat di sebelah rumah kosong, mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Dia terbangun di tengah malam oleh suara tangisan anak kecil. Ketika dia keluar untuk memeriksa, dia melihat seorang anak perempuan berdiri di depan rumah kosong itu. Anak perempuan itu berpakaian lusuh dan menatap Pak Ahmad dengan mata kosong. Pak Ahmad mendekati anak itu dan bertanya apakah dia tersesat. Namun, ketika dia menyentuh bahunya, anak itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Pak Ahmad kembali ke rumahnya dengan ketakutan, namun kejadian itu tidak berhenti di sana. Malam-malam berikutnya, suara tangisan anak itu terdengar semakin dekat, seolah-olah anak itu berada di dalam rumah Pak Ahmad. Ketika Pak Ahmad bercerita padaku tentang pengalamannya, kami memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah kosong itu. Kami menemukan bahwa rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang mengalami tragedi mengerikan. Anak perempuan mereka hilang secara misterius dan ditemukan tewas di dalam rumah itu beberapa minggu kemudian. Sejak saat itu, rumah itu ditinggalkan dan menjadi tempat yang tidak diinginkan. Dengan perasaan takut yang semakin mencekam, kami memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal untuk membersihkan rumah itu. Ketika paranormal itu datang, dia segera merasakan kehadiran energi negatif yang kuat. Dia melakukan ritual pembersihan dan menyuruh kami untuk tidak pernah mendekati rumah itu lagi. Meskipun ritual itu dilakukan, rumah kosong di depan rumahku tetap menjadi tempat yang menakutkan. Setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan-bayangan misterius masih sering muncul. Kami hanya bisa berharap bahwa suatu hari, rumah itu akan menemukan kedamaian dan kami bisa hidup tanpa rasa takut yang terus mengintai. Meski ritual pembersihan telah dilakukan, rumah kosong di depan rumahku tetap menyimpan kengerian yang sulit dijelaskan. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan misterius masih sering muncul, mengganggu ketenangan malam kami. Kami tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu yang lebih untuk mengatasi kehadiran jahat itu. Aku dan Pak Ahmad memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang masa lalu rumah itu. Kami mengunjungi perpustakaan setempat dan mencari arsip-arsip lama. Di sana, kami menemukan artikel surat kabar tentang tragedi keluarga yang pernah tinggal di rumah kosong itu. Artikel-artikel itu menceritakan tentang hilangnya anak perempuan mereka, namanya Sarah, yang kemudian ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah tersebut.
Kematian Sarah tidak pernah terpecahkan, dan sejak saat itu, rumah tersebut dianggap tertutup. Dengan informasi ini, kami kembali menghubungi paranormal yang lebih berpengalaman, seorang pria tua bernama Pak Hasan. Ketika Pak Hasan tiba, dia membawa peralatan yang lebih canggih dan beberapa asisten untuk membantunya. Mereka memulai ritual pembersihan yang lebih mendalam, dengan tujuan untuk berkomunikasi langsung dengan roh Sarah dan mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Kami berkumpul di ruang tamu rumah kosong itu. Pak Hasan menyalakan lilin-lilin dan menyebarkan rempah-rempah yang harum di seluruh ruangan. Dia mengeluarkan papan Ouija dan mulai memanggil roh Sarah. Suasana menjadi sangat tegang, dengan setiap suara derit lantai dan gemerisik angin membuat kami semakin ketakutan. Saat papan Ouija mulai bergerak, udara di sekitar kami terasa semakin dingin. Pak Hasan bertanya, "Sarah, apakah kamu di sini?" Tiba-tiba, papan itu bergerak dengan cepat, membentuk kata, "Ya." Kami semua merasa merinding, namun kami tahu bahwa kami harus melanjutkan. Pak Hasan melanjutkan, "Sarah, apakah kamu bisa memberitahu kami apa yang terjadi padamu?" Papan itu mulai bergerak lagi, kali ini membentuk kata, "Bunuh." Ketegangan meningkat, dan kami merasakan kehadiran yang semakin kuat di ruangan itu. Lampu-lampu berkelap-kelip dan bayangan hitam mulai bergerak di sudut-sudut ruangan. Salah satu asisten Pak Hasan berteriak ketika dia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Pak Hasan tetap tenang dan terus bertanya, "Siapa yang membunuhmu, Sarah?" Papan Ouija bergerak lebih cepat, dan kata, "Ayah," terbentuk. Kami semua tercengang dan merasa ngeri dengan jawaban itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup melalui ruangan, memadamkan semua lilin. Dalam kegelapan total, kami mendengar suara tertawa jahat yang familiar. Pak Hasan dengan cepat menyalakan kembali lilin-lilin dan melanjutkan ritualnya. Dia mengeluarkan kitab suci dan mulai membacakan doa-doa dengan suara lantang. Perlahan, suara tertawa itu mulai mereda, dan suasana menjadi lebih tenang. Pak Hasan menyelesaikan doanya dan berkata, "Roh Sarah, kami di sini untuk membantumu menemukan kedamaian. Kami akan mengungkap kebenaran dan memberikanmu keadilan yang pantas. Kami menghubungi pihak berwenang dan memberitahu mereka tentang temuan kami." Setelah investigasi lebih lanjut, terungkap bahwa ayah Sarah memang bertanggung jawab atas kematiannya. Dia telah melakukan kejahatan itu untuk menutupi urusan gelapnya dan kemudian menghilang. Dengan bukti baru ini, pihak berwenang berhasil menangkapnya dan membawa keadilan bagi Sarah. Setelah ayah Sarah ditangkap, kami kembali ke rumah kosong itu untuk melakukan ritual terakhir. Pak Hasan melakukan upacara pemakaman kecil di ruang bawah tanah tempat Sarah ditemukan. Dia membaca doa-doa dan meminta roh Sarah untuk beristirahat dengan tenang. Ketika upacara selesai, suasana di rumah kosong itu berubah drastis. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan-bayangan menakutkan. Rumah itu terasa lebih damai, seakan-akan roh Sarah telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Meskipun rumah kosong itu kini tenang, ingatan akan kengerian yang pernah terjadi di sana tetap melekat di benak kami. Namun, kami merasa lega karena akhirnya kami bisa membantu roh Sarah menemukan kedamaian dan keadilan yang pantas. Rumah itu kini berdiri sebagai pengingat akan tragedi masa lalu, namun juga sebagai simbol harapan bahwa kebenaran akan selalu terungkap, tidak peduli seberapa gelap rahasia yang tersembunyi.